PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-8 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Doni Firman sebagai Ki Jara, Purwan Ningsih sebagai Bu Karti, Margaret sebagai Bu Aji Santa, Iwan Dahlan sebagai Lugina, M. Adang sebagai Suro, Maulana Syahrin sebagai Raga Tantra, dan Komariah sebagai Mbok Tua. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-8. Halo para pendengar tercinta. Saya Eli Ermawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol, sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Pada babak terdahulu diceritakan, Suro temannya Mantili yang menyamar sebagai Den Suro Rabin, seorang pelancong yang kaya raya, telah tiba di penginapan Hegar, yang segera disambut dengan hangat oleh Bu Karti. Selanjutnya, Mantili melaporkan hal tersebut kepada Brahma. Kemudian, baik Brahma dan Bu Karti serta Ki Jara akan menunggu perkembangan selanjutnya. Sementara itu, Lugina yang membawa pesan Bu Karti untuk Den Ayu Nyai Lapat, istri Tumenggung Aji Santa, telah tiba pula di desa Kaliki. Kemudian menemui Den Ayu tersebut di rumah orang tuanya. Benarkah kau temannya Bu Karti? Benar, Den Ayu. Nama saya Lugina. Bu Karti berpesan apa kepadamu? Selain pesan lisan, juga ada pesan tulisan. Coba pesan lisan dulu. Bu Karti berpesan. Iya. Jangan terkejut bila mana ada orang keraton yang datang. Bukan suami Den Ayu.
melainkan seorang petugas. Bahkan kemungkinan besar Mantili sendiri yang akan datang. Hah? Mantili? Begini, Den Ayu. Iya. Tempo hari ketika Bukarti sehabis mengunjungi Den Ayu, berpapasan dengan Mantili, entah karena secara kebetulan kepergok atau memang sengaja. Artinya Mantili memata-matai Bukarti, dan semua itu belum jelas bagi kami. Lalu? Demi untuk menjaga segala kemungkinan, bila mana ada orang dari keraton datang ke sini, harap Den Ayu mengatakan bahwa Bukarti memang suka berkunjung ke rumah Den Ayu, sebab punya saudara ipar, yaitu Mbok Tuain. Hah? Aku? Begini, Mbok. Waktu Bukarti kepergok oleh Mantili, Bukarti sangat gugup dan ketakutan. Jadi asal bicara. Yang dikatakannya habis mengunjungi saudara iparnya yang bekerja di rumah Temenggung Aji Santa, yaitu kau, Mbok. Waduh, kok sembarangan begitu? Aku bukan saudaranya Bukarti. Memang bukan. Tapi kami semua berharap agar Mbok mengaku begitu. Artinya, kalau ada yang bertanya apakah kau saudara Ibu Karti, ya kan saja. Aduh, bagaimana ya? Alah, apa susahnya, Mbok? Mengakui saudara ipar Bu Karti kan tidak apa-apa, malah untung. Iya, terserah Den Ayu. Terima kasih, Mbok. Lalu pesan tertulisnya apa, Lugina? Ini suratnya, Den Ayu. Den Ayu yang terhormat, bersama ini saya mengutus teman saya, Lugina. Maksudnya tak lain dan tak bukan ialah supaya Den Ayu jangan kembali ke keraton sebelum dijemput oleh suami Den Ayu sendiri. Semua itu untuk berhasilnya apa yang Den Ayu inginkan. Demikian surat saya ini. Semoga Den Ayu memperoleh kebahagiaan. Rampes, Bukarti. Bagaimana menurutmu, Mbok? Iya, saya setuju dengan anjuran Bukarti itu. Den Ayu tidak usah kembali ke kota kalau tidak dijemput oleh suami Den Ayu. Kalau suamiku tidak menjemput aku, berarti dia memang sudah masa bodoh kepada aku. Nah, untuk apa aku bercokol di sini? Seperti yang Den Ayu sendiri katakan, kalau dalam waktu 5 hari Kanjeng Tumenggung tidak datang, maka Den Ayu mengambil kesimpulan bahwa Kanjeng Tumenggung sudah masa bodoh terhadap Den Ayu. Tapi jangan lantas terburu-buru untuk mengambil keputusan. Biarlah dibuktikan dulu. Maksudmu, Mbok? Kita kirim orang ke keraton untuk melihat kenapa suami Den Ayu tidak datang ke sini. Apakah karena terlalu sibuk dengan tugasnya yang berat itu, ataukah ada sebab lain? Begitu menurut pendapat saya, Den Ayu. Ya, aku setuju. Nah, Lugina, begitu keputusan kami di sini. Daulat Den Ayu, saya segera mohon diri untuk segera kembali ke kota guna melaporkan semua ini kepada Bukarti. Oh, kenapa terburu-buru? Tidakkah kau ingin tinggal di sini 2 atau 3 hari? Aku rasa desa Kalike ini cukup indah. Dan gadis-gadis di sini cantik-cantik. Mungkin dapat menarik hatimu. Terima kasih, Den Ayu. Nantilah, bila mana segala urusan sudah selesai, tentu saya dengan senang hati akan berdiam agak lama di desa ini. Iya. Sampurasun. Rampes.
siapa? Aku. Oh, kau Mantili. Selamat sore, Den Suro. Waduh, jangan pakai Dan ah. Perasaanku jadi tidak keruan, Mantili. Ayo, masuklah. Iya. Kamar ini bagus sekali. Bersih, rapi. Pantas penginapan Hikar ini laris. Kamar-kamarnya sangat nyaman dan sedap dipandang mata. Ya, sebab pemiliknya perempuan. Jadi pandai di dalam mengatur tata ruang, Mantili. Dan rupanya kau kerasan? Wah, bukan kerasan lagi. Ingin selamanya tinggal di sini. Ingat, Suro. Ingat istri dan anak-anakmu. Nah, ayo kita keluar, jalan-jalan. Kemana? Kemana saja. Mencari tempat yang tenang dan aman untuk kita berbincang-bincang. Lagi pula, aku sudah berkata kepadamu di hadapan Bukarti bahwa sore ini aku akan mengantarkan kau melancong, melihat-lihat suasana ibu kota Madangkara. Jadi kalau sore ini kita keluar, maka segalanya akan nampak wajar. Ah, iya, benar Mantili. Saya melihat Mantili berkunjung ke kamar Den Suro. Oh, memang sore ini Mantili sudah berjanji akan menjemput Den Suro. Mau kemana? Katanya mau jalan-jalan. Siapa tahu mereka ke keraton. Kalau begitu mereka perlu dimata-matai. Bisa saja, tapi harus waspada. Sebab mereka bukan kebanyakan yang mudah dikecoh. Mereka orang-orang yang memiliki naluri pendekar. Jadi akan tahu kalau dirinya diawasi. Lalu harus bagaimana? Dari jarak yang jauh saja. Hanya cukup mengetahui apakah mereka pergi ke keraton atau ke tempat lain. Tidak usah ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Iya, baik. Saya akan menyuruh salah seorang upahan saya. Ya. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Rumah makan ini suasananya sunyi. Di sini kita bisa berbincang dengan leluasa, tanpa khawatir akan ada yang menyadap pembicaraan kita. Iya. Suro, siapa saja yang menginap di penginapan Hikar itu? Wah, banyak Mantili. Kamar semuanya penuh. Aku tahu, penginapan itu laris. Sudah tentu tamunya banyak. Tapi maksudku, di antara tamu-tamu itu, siapa saja yang sering mengadakan hubungan dengan Bukarti? Wah, belum kelihatan tuh Mantili. Maksudmu? Aku lihat Bukarti dengan siapa saja sama, bergaul penuh persahabatan. Jadi tidak nampak siapa temannya yang istimewa.
Pernah tidak Bukarti memasuki salah sebuah kamar? Tidak tuh. Kau belum licin, Suro. Licin? Ya, kau sudah harus mulai mengadakan penyelidikan. Misalnya, pura-pura jalan-jalan di sekitar penginapan atau melihat-lihat sesuatu. Nah, dengan begitu, mungkin saja kau akan mendapatkan sesuatu yang berguna bagi kita. Sebenarnya pikiran untuk berbuat seperti itu ada. Tapi aku takut, Mantili. Takut? Ketika aku sedang sendirian, tiba-tiba aku diserang, kan celaka. Kau benar-benar sudah berubah, Suro. Dulu di antara kita, dari 30 orang anak buahku, kau yang paling berani. Meskipun menghadapi musuh yang lebih banyak dari kita, atau ilmunya lebih tinggi, kau tidak pernah gentar. Di dalam setiap pertempuran, kau selalu bertarung paling depan. Tapi kenapa sekarang kau jadi penakut? Sudah terlalu lama aku tidak melatih diri, Mantili. Dan memang aku sudah tidak mau lagi mempelajari ilmu yang begituan. Sekarang aku orang biasa, Mantili. Orang awam dalam ilmu persilatan. Oleh anak kecil saja dipukul kena. Apalagi oleh orang-orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan menyuruh aku berkelahi, Mantili? Aku kan tidak menyuruh kau berkelahi. Aku hanya menyuruh kau untuk memata-matai. Tapi tugas mata-mata justru lebih berat dan berbahaya dari tugas seorang tukang pukul, Mantili. Kalau diserang, lari saja. Lari? Iya. Masa semua kepandaianmu sudah hilang sama sekali? Pasti sisa-sisanya masih ada. Nah, setidaknya kau masih bisa mengelak dengan cepat, lalu melarikan diri dengan cepat. Lari menuju ke tempat yang ramai, supaya dilihat oleh orang banyak. Nah, pasti orang banyak itu akan bertanya, ada apa? Jawab saja kau dikejar penjahat. Akhirnya orang yang mengejarmu akan mengurungkan niatnya untuk terus mengejarmu. Lalu kau ancam. Diancam saja, Mantili? Kau katakan kepada Bukarti bahwa di penginapan Hikar tidak aman. Semua itu akan dilaporkan kepadaku, Mantili. Nah, pasti dia akan gemetar ketakutan. Iya. Baiklah, Mantili. Aku akan berusaha berbuat seperti yang kau katakan itu. Bagus. Sudah 3 hari si Lugina pergi ke desa Kaliki. Mungkin besok pagi dia pulang. Bukarti. Atau bahkan nanti malam. Iya, Bukarti. Berapa hari perjalanan ke desa Kaliki itu? 1 hari, pulang balik 2 hari. Di sana 1 hari, jadi pas 3 hari. Iya. Siapa? Saya, Juragan. Oh, kau, Opak. Masuklah. Bagaimana? Di rumah makan Raos, Juragan. Benar? Benar, Juragan. Saya mengikuti Gusti Ayu Dewi Mantili dengan Den Suro sejak mereka keluar dari penginapan ini sampai ke rumah makan itu. Sebelum mampir ke rumah makan itu, mereka kemana dulu? Pergi ke sebuah toko. Entah beli apa. Kemudian terus ke rumah makan itu. Tidak kemana-mana lagi? Tidak, Juragan. Tidak kau lihat mereka berkunjung ke keraton? Tidak, Juragan. Dari rumah makan itu mereka terus kemana? Tidak tahu, Juragan. Sebab mereka lama sekali di sana. Lama-lama saya takut juga. Ada yang memergoki saya. Sebab saya bersembunyi di tempat yang gelap. Lalu saya pulang saja ke sini. Kau sekarang balik lagi ke sana. Ke sana lagi? Iya, kau harus mengawasi mereka terus sampai mereka pulang kembali ke sini. Baik, Juragan. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan
Demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Siapa? Saya juragan. Loh, kok kamu lagi? Kenapa kau balik lagi? Ada yang mencari juragan Kijara. Apa? Mencari aku? Betul, juragan. Siapa? Bagaimana orangnya? Orangnya gagah. Juragan, pemuda, ganteng, dan nampaknya dia orang kaya. Namanya siapa? Raga Tantra. Raga Tantra? Betul, juragan. Cepat suruh dia ke sini. Baik, juragan. Apa kabar, Kijara? Katanya kau pergi ke Sumedang Larang. Lalu kenapa ada di sini? Terpaksa aku membelokkan haluan. Sebab ada berita yang sangat penting untuk kau. Apa itu? Mariba mati. Hah? Mariba mati? Iya. Kau bicara jangan asal buka mulut, Raga Tantra. Mau percaya atau tidak, terserah. Begini. Ketika aku sampai di Kademangan Cempaka, aku berikan surat dari kau untuk Ki Demang Cempaka. Setelah itu dia mengatakan bahwa Mariba sudah mati. Mati karena apa? Dibunuh oleh Mantili. Apa? Dibunuh oleh Mantili? Mantili datang ke Kademangan Cempaka untuk merebut pedang setan dari Mariba. Mereka bertempur dan Mariba yang mati. Jadi sekarang pedang setan sudah berada di tangan Mantili kembali. Oh, Dewata yang agung. Adik seperguruanku tewas. Mantili, kau harus menebus nyawa adik seperguruanku. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat.
Mantili sebenarnya agak kecewa kepada Suro. Tetapi apa mau dikata? Suro sekarang bukanlah Suro yang 10 tahun lalu menjadi tangan kanan Mantili, seorang gembong berandal yang tidak kenal takut. Tapi Suro sekarang adalah Suro petani yang lebih mencintai kehidupan daripada bertarung penuh mara bahaya. Akhirnya, Mantili menyadari keadaan Suro yang demikian. Maka kemudian, Mantili hanya menuntut agar Suro mempergunakan sisa-sisa kebolehannya di masa lalu, paling tidak untuk usaha menyelamatkan diri bila dihadang mara bahaya. Sejalan dengan itu, tanpa diduga sama sekali, Raga Tantra muncul, menjumpai Ki Jara, menyampaikan kabar tentang kematian Mariba. Betapa hancur hati Ki Jara menerima kabar kematian adik seperguruannya itu. Dengan seketika timbul dendam kesumat terhadap Mantili. Apakah Ki Jara akan mencari Mantili untuk melampiaskan dendam kesumat, membalas kematian Mariba? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial sandiwara radio ini yang dipersembahkan oleh Prokol. Obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.